Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, Ya Tuhan, dengan segenap hatiku. aku mengasihi mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwaku. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Engkau Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau mengerti Tuhan, Engkau tahu tujuan hidup kami Tuhan. Biarlah tujuan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Perbaharui roh dan batin kami. Ubahkan kami Tuhan. Ciptakan rasa lapar dan haus untuk mencari Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari angkat suaramu menyembah Dia. Kami mengasihi Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Roh Kudus. Ya Kami kami mengasihi sembah Engkau Tuhan. Kami mengasihi Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Engkau.
tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu, Saya persilakan Ibu. dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari pimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami. Urapi kami Tuhan. Pimpin kami. Sehingga kami layak Tuhan. Kami layak di hadapan-Mu. Hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Bekerjalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah dengan kuasa otoritas ilahi di dalam pribadi kami saat ini. Kami bebaskan hati kami, roh kami, untuk Engkau kerjakan sesuai mau-Mu Tuhan, sesuai karya-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Suci kuduskan hamba-Mu. Sehingga hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Mengurapi umat-Mu Tuhan. Berikan hati seorang murid untuk menangkap, menerima yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan saat ini di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47. Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Yehezkiel pasalnya yang ke-47, kita akan melihat bersama-sama ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Di dalam Yehezkiel 47 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, 2-3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah.
Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, ya, kalau kita baca ayat demi ayat ini adalah nubuatan. Ya, nubuatan. Kalau saudara melihat dari pasal 33 sampai pasal 48. Ya, jadi Yehezkiel pasal 33 sampai pasal 48 ini adalah nubuatan tentang pembaharuan Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memakai Yehezkiel. Ya, Tuhan memakai Yehezkiel. Arti dari nama Yehezkiel ini sendiri adalah Allah menguatkan dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi Allah menguatkan. Saya mau memberikan tema saat ini, yaitu kehidupan yang menghidupkan. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat demi ayat yang kita baca tadi, pada ayat yang pertama dikatakan ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bersama bahwa bait suci di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16, saudara, kita akan buka bersama-sama, kita baca 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Iya. Kita baca bersama-sama 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?
Jelas sekali firman Tuhan menjelaskan bahwa saya dan saudara kita adalah bait Allah. Di dalam Yehezkiel 47 ayat yang pertama dikatakan bahwa ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan yang menghidupkan. Berarti Tuhan mau hidup saya, hidup saudara di dalam kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dari dalam kita akan mengalir aliran-aliran air. Amin. Aliran-aliran air yang bagaimana? Bukan aliran-aliran air busuk, bau amis, tidak. Tetapi aliran-aliran air yang menghidupkan. Saat ini kita akan melihat lebih lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang menghidupkan, apa yang harus atau bagian-bagian hidup dari kita, bagian-bagian hidup yang manakah yang sangat-sangat menjadi perhatian dari Tuhan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang menghidupkan. Kalau kita baca pada ayatnya yang ketiga saudaraku, coba saudara lihat dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-47 ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Kita melihat di sini air, ini nubuatan lah, satu penglihatan. Satu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel. Dan sekali lagi Tuhan sedang berbicara tentang suatu pembaharuan, ya satu pemulihan bagi bangsa Israel, nubuatan pengharapan, ya nubuatan pengharapan bagi Israel saat Israel berada di pembuangan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan suatu penglihatan terjadi di ayatnya yang ketiga di sini, ketika diukur 1000 hasta dan menyuruh Yehezkiel masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sebenarnya Allah mau berbicara kepada kita bahwa hidup kita, hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Air di sini juga berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Jadi air di sini juga berbicara tentang firman Tuhan, tentang Roh Kudus, tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini pada ayatnya yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik, coba saudara lihat pada ayatnya yang ketiga. Di pergelangan kaki. Kita lihat kasih pembatas Yehezkiel ini. Dan sama-sama kita melihat Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Coba saudara lihat bersama 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, kalau dikatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, berarti setiap langkah kita itu dipimpin oleh firman. Amin. Kalau kaki kita dipimpin oleh firman, berarti arah jalan kita, kemana kita pergi, itu berarti dalam hal kebenaran. Amin.
Karena firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah hal yang menguduskan kita. Kalau dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, arah kita, jalan kita, di mana kita berada, di situ ada terang. Amin. Bukan berarti kita berjalan tak ada arah. Kita berjalan kemana kita nggak tahu. Dan kita melewati hal-hal, kita menjalani hal-hal yang tidak benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai kaki kita, perjalanan hidup kita melalui jalan yang tidak benar, berarti kita tidak sedang dipimpin oleh firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau bahwa hidup kita, kehidupan yang menghidupkan, pastikan saudara, pastikan bahwa hidup perjalanan saya dan saudara, dimanapun kita pergi dan berada, seharusnya kita pastikan bahwa langkah kita adalah langkah di dalam kebenaran. Karena firman itu pelita bagi kakiku. Amin. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara bisa lihat di dalam Amsal 4, saudara lihat. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-26 kita lihat. Amsal 4 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. 23. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini firman Tuhan. Ya. Sekali lagi dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tetap segala jalanmu ini bagaimana? Saudara, jangan sampai jalan kita mulai menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita tidak dipimpin perjalanan kita. Kaki kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Kehidupan yang menghidupkan, kalau hidup kita, kaki kita, perjalanan hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Yehezkiel tadi. Yehezkiel 47 ayatnya yang keempat. Coba kita lihat. Yehezkiel 47 ayatnya yang keempat. Kita baca ayat ini. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Kehidupan yang menghidupkan. Saudaraku, kalau kita lihat penglihatan yang diberikan Allah kepada Yehezkiel, ya, bahwa pengharapan bagi Israel saat mereka ada di pembuangan, sebenarnya Allah sedang berbicara juga untuk bangsa Israel. Ada pengharapan bagi mereka, suatu nubuatan yang akan terjadi. Saudara, dan kita pun ada di dalamnya. Itu juga menjadi bagian saya dan saudara.
Dikatakan sampai di lutut. Ini berbicara tentang doa. Kehidupan yang menghidupkan. Kalau hidup kita hidup di dalam doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau hidup saya dan saudara. Saudara tahu tadi dikatakan bahwa keluar air itu keluar dari bait suci. Ya, dari bait suci. Hidup kita. Saya dan saudara sudah sampai di manakah? Ini tingkatan-tingkatan. Ya. Hidup yang dipimpin oleh firman dan kehidupan yang berdoa. Yunus 2 ayat 2. Ya, saudara baca. Iya, Yunus 2. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah sebenarnya mendengar setiap seruan kita, kenapa kita tidak datang kepada Dia? Kenapa kita menjauh dari Dia? Saudara bisa lihat dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saudara datang kepada Dia. Kalau saudara sudah tahu, ya, saudara sudah tahu bahwa ketika kita berseru kepada Dia, Dia mendengar kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini firman Tuhan. Ya. Jadi kenapa kita tidak mau berdoa? Kenapa kita tidak hidup di dalam gaya kita, gaya hidup berdoa? Kalau kita sudah tahu bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia menjawab, Dia mendengarkan kita. Dan Dia akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui. Amin. Berdoa. Berdoa saudara. Coba saudara lihat dalam Mazmur 50 ayat 15. Mazmur pasal yang ke-50 ayat 15. Di situ kembali lagi, ya, pemazmur mengingatkan kepada saya dan saudara, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Ya. Kalau saudara di dalam keterpurukan, tapi Tuhan gak mau juga. Tuhan tidak mau kehidupan saya dan saudara, kita hanya jadikan kita memperalat Tuhan, saudara. Memperalat Tuhan itu gimana? Saat butuh aja kita datang kepada Dia. Kan gitu. Kalau kita sesama teman, kalau kita mau memperalat teman kita butuh dia, kita baik-baikin dia, kita datang dia, ya bila perlu bawa apa kesukaannya dia. Ini ada udang di balik peye namanya. Tuhan juga gak mau kita menjadi anak Tuhan yang seperti itu. Jangan kehidupan kita, kekristenan kita memperalat Tuhan. Saat butuh aja kita datang kepada Dia. Tetapi hidup kita selalu nyakitin hati Tuhan. Ya Tuhan juga gak mau kayak gitu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita dipimpin dulu, dipimpin dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Maka engkau berserulah kepada Dia. Semua itu kayaknya ayat-ayat ini aku lagi butuh nih, aku dalam masalah nih, aku butuh banget. Jadi senang banget kalau dikatakan berserulah, 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 aku mendengarkan engkau. Berserulah, aku menjawab engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara kita miliki kehidupan doa. Kehidupan doa. Tapi hidup kita juga dipimpin oleh firman Tuhan. Kita lihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, kita lihat bersama. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jika kita ada dalam kehidupan doa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nampak. Ya. Kalau kita ada di dalam kehidupan doa, firman Tuhan katakan, mau ngomongin aja hal-hal yang gak benar, itu memalukan. Apalagi hidup di dalam ketidakbenaran, itu sangat memalukan kata firman Tuhan. Saudara, jika kita mau hidup yang menghidupkan, berarti kita harus benar-benar, ya, kita harus benar-benar pastikan di dalam hati kita bahwa saya dipimpin oleh firman Tuhan. Saya hidup di dalam doa. Ya, saya hidup di dalam doa. Dan saudara, ketika kita hidup di dalam doa, kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita pikir Tuhan gak tahu keadaanmu. Ketika kita datang kepada Dia. Transparan di hadapan Tuhan. Semuanya terlihat. Saudara, kita lihat kembali dalam Yehezkiel. Kita lihat dalam Yehezkiel tadi saudara pada pasal yang ke-47 ayatnya masih ayatnya yang ke-4. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sudah sampai di pinggang. Saudara, pinggang kita bandingkan dengan Lukas 17. Coba saudara kasih pembatas Yehezkiel ini. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Kita lihat bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu,
Sediakanlah makanku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hidup, kehidupan yang menghidupkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang melayani dengan hati hamba. Ya, firman ini bukan hanya untuk umat Tuhan, tetapi untuk setiap pelayan-pelayan, setiap hamba Tuhan. Jangan sampai kita melayani tapi hati bos. Nah ini dikatakan di sini firman Tuhan katakan bahwa adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Dan saudaraku, kalau kita memakai jubah pelayan, jubah hamba, berarti kita siap melayani. Amin. Siap melayani. Kalau kita pakai, kita kenakan jubah hamba, kalau dikatakan sudah sampai di pinggang, air itu sudah sampai di pinggang, berarti kita hidup yang melayani dengan hati hamba. Tapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melayani, hati kita adalah hati Tuhan, bukan hamba. Sehingga begitu banyak yang kita tuntut dari pelayanan kita. Apa yang kita lakukan, kita menuntut kepada Tuhan. Padahal kalau saudara baca, pada ayat yang ke-10 dikatakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kami hamba Tuhan, saya pribadi. Minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita melayani dan kita menuntut penghargaan dari orang lain, ucapan terima kasih dari orang lain, berarti hati kita melayani dengan hati Tuhan, bukan hati hamba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saya dan saudara, kita ada sebagai bait suci itu. Dari kita mengalir aliran-aliran air. Dan saat ini dikatakan dalam Yehezkiel tadi, sudah sampai di pinggang. Melayanilah dengan hati hamba. Amin. Amin saudara. Mari, ketika kita melayani dengan hati hamba, Raja berkenan. Ya, hanya Dialah yang patut kita layani dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan menuntut ini dan itu, penghargaan ini dan itu. Itu seringkali saudara. Makanya hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan altar di sini bahaya banget, rawan banget jatuh dalam hal ini. Wah, khotbahmu bagus ya. Saudara tahu? Mungkin
Kalau saat bangga terus nonjol di sini itu pasti kelihatan ya. Ya, saat hati ini bangga ya, hati ini rasa bangga, tiba-tiba di dahi kita ini tiung nonjol gitu, ya pasti kelihatan. Tapi ini enggak kelihatan saudara. Makanya Tuhan selalu katakan aku melihat hati. Ya, hati kita nih loh, mulai rasa bangga, wah aku dipuji rek. Ya, pujian itu hanya untuk Tuhan, jangan ambil. Ya, jangan ambil. Itu bukan hak kita. Jangan diambil. Ucapan terima kasih. Itu punya Tuhan ketika kita melayani. Ya. Jangan sampai kita merampas hak Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga kita berkata itu karena doa saya, itu karena apa yang aku lakukan. Sehingga itu yang dia terima. Saudaraku, kita hanyalah alat. Ya, kita hanyalah alat. Alat, parang. Kalau dibiarno begitu aja, karatan, itu ntar lagi dibuang saudara. Kita bisa dipakai, kita bisa berfungsi karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Karena saya dan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, jangan berteriak ketika Allah sedang memproses kita menjadi hambanya, menjadi alatnya. Ya. Ada sesuatu yang gak enak nih di hati, aduh aku melayani tapi kok diginiin ya. Tenang saudara, tenang. Berarti kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, biarkan. Itu urusan Tuhan, Mungkin Tuhan sedang mengasah kita. Karena dia mau memakai kita. Ya, dia mau memakai kita. Kita hanya alat. Ya. Oleh sebab itu, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Biarkan kita melayani dengan hati hamba. Yehezkiel kembali dalam Yehezkiel 47 ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan, seluruh hidup kita tinggal di dalam firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kehidupan kita, kehidupan yang menghidupkan. Percaya saudara. Karena apa? Saudara lihat, ya, saudara baca saudaraku di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 12. Saudara lihat di situ bagaimana ketika sungai mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Saudara baca seterusnya di situ. Bagaimana di situ akan terjadi kehidupan. Ya, akan terjadi kehidupan. Saudara, laut mati ini terbentuk diperkirakan kurang lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Air asin ini juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi dikatakan karena keretakan sungai Yordan. Ya, ada keretakan-keretakan kecil pada lembah sungai Yordan. Nah, saudara, ini sebenarnya bukan laut namanya, tapi danau. Tetapi berhubung panjangnya itu 50 km. Lebarnya itu 15 km, sangat luas. Sehingga ditetapkan, dinamakan itu laut. Kenapa? Sehingga laut ini saudaraku, laut dikatakan laut mati.
Karena di situ saudara terjadi penguapan, ya terjadi penguapan. Garam di situ sebenarnya kalau pada umumnya, laut-laut pada umumnya, garam itu akan mengandung 3,5% aja. Tetapi di laut asin ini 33,7%. Sangat asin, sehingga tidak ada kehidupan di situ. Ikan-ikan yang mati, nggak ada yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi satu penglihatan terjadi. Ada satu pembaharuan terjadi. Allah katakan satu pengharapan bagi Israel saat dia ada di pembuangan. Bahwa Allah akan memulihkan, Allah akan membaharui Israel. Dan saudara tahu, dikatakan pada ayat yang ke-8 sampai seterusnya di situ saudara baca. Bagaimana hal ajaib terjadi. Karena ketika sungai itu mengalir, maka di situ yang mati dihidupkan. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara lihat di situ pada ayat yang ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Ada suatu pengaruh yang luar biasa dari sungai itu. Allah sedang berbicara kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dari dalam kita mengalir, dari dalam kita sebagai bait suci itu mengalir aliran-aliran surgawi, aliran-aliran sungai itu sehingga mengubah segala sesuatu. Mengubah segala sesuatu. Kehidupan yang menghidupkan. Tetapi kaki kita, perjalanan kita, hidup kita harus dipimpin oleh firman Tuhan. Kita harus miliki gaya hidup doa. Kita juga harus miliki hati melayani dengan hati hamba. Dan kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin penuh oleh firman Tuhan. Maka kita akan menjadi umat Tuhan yang memiliki kehidupan yang menghidupkan. Amin. Mari saudara, taruh di dalam hatimu bahwa saya dan saudara dianugerahkan Tuhan untuk kita hidup dan menghidupkan orang-orang di sekitar kita dengan keberadaan kita. Ya, karena di dalam kita ada terang itu, ada kehidupan itu, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengingat
jadikan lagu ini menjadi komitmen kita dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dari hatimu bahwa kita adalah milik Tuhan. Sepenuhnya milik Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita mau diperhamba oleh dosa. Jangan kita mau diperbudak oleh dosa. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, aku milikmu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Untuk menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari menyembah Tuhan dengan hati yang benar. Haleluya. Oh ya Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bawa kami Tuhan. Amin. Untuk mengerti isi hati-Mu. Amin. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan.
secara pribadi di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau terus mau pakai hamba-Mu menjadi berkat buat setiap orang. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani Engkau, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami hari ini, biarlah ibadah kami saat ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, Amin. yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kecewa Engkau membebat hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat Allah yang tidak terbatas. Bangsa negara kami Engkau berkati Tuhan, kota kami Engkau berkati. Sebentar umat-Mu akan pulang, Kau sertai di perjalanan, Kau tibakan dengan selamat ya Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan apapun itu juga Tuhan, bentuk persembahan dari umat-Mu. Engkau menghargai semuanya ya Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang Engkau tidak berkati. Amin. Terima kasih Tuhan, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang melimpah, yang mengalir setiap hari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan Amin. amin Tuhan.